Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Hari ini kita datang ke tempat ini, kita akan memuji, meninggikan akan Dia. Karena Dialah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita akan satukan hati kita, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk sore yang indah ini Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, karena kami Tuhan akan meninggikan Engkau. Kami akan memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami kepadamu pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan tolong kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah pada saat kami memuji Engkau, maka hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap memuji, meninggikan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hebat. Yesus Kristus. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan menjujurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan menjujurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Akan mendua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan menjujurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
segala kebaikan, maka ia akan menuainya. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Amin Yesus. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkanku. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Saat ku tak mampu berharap, Kau selalu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkanku. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau
kepadamu di waktumu yang Engkau berikan bagi kami, Yesus. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Pengurapan-Mu tetap bersama kami. Kau hanya pinjam mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi kami tetap yakin Engkau bersama kami, dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Ya, kita sekarang masih sudah memasuki bulan yang keempat, tahun kebaikan Tuhan. Tapi
bulan ini adalah bulan menabur. Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Galati pasal yang ke-6, kita sudah sering baca ayat ini, tapi biarlah apa yang Tuhan mau hari ini. Sebab jika kita ingin mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, apa saja dalam keluarga, kita harus periksa bagaimana taburan kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai umat, sebagai anak Tuhan, siapapun orangnya. Tentu karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan hanya untuk jasmani saja. Kita menabur jagung, tidak mungkin keluar mangga. Demikian juga rohani. Apa yang kita tabur, kalau kita menabur kebaikan pasti hasilnya baikan. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, yang dusta, maka hasilnya juga semuanya kebohongan. Dan tidak ada kebohongan melahirkan kebenaran, tidak ada. Kebenaran tetap akan melahirkan kebenaran. Kebohongan akan melahirkan kebohongan. Bahkan dari satu kebohongan sampai kebohongan ditutup-tutup supaya kebohongannya tidak terbongkar. Tapi kalau kebenaran tidak perlu ditutup. Kebenaran akan terbuka sendirinya, nanti orang bisa, oh iya tawa, benar tawa. Ya, gitu kan biasanya. Jadi sekarang mari kita lihat di dalam Galati 6 ayat yang ke-7. Janganlah saudara sesat. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Jadi di dalam hidup kita ini tidak boleh mengabaikan Tuhan. Sebab saya percaya semua orang, semua agama mengakui bahwa ada Allah. Betul? Hanya bagaimana mengakui dan tidak memperhatikan apa yang Dia kehendaki. Makanya kita sekarang belajar bagaimana kita punya Yesus, punya firman Tuhan. Tapi kalau Alkitab berkata, janganlah saudara sesat. Ingat, nah ini ada perkataan, kita harus ingat. Saudara tidak dapat, bukan mau atau tidak. Tidak dapat, berarti tidak boleh. Mengabaikan Allah tanpa mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Sedang kita tahu Allah itu firman. Dan firman sudah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah di antara kita. Orang berarti siapapun, siapa saja akan menuai apa yang telah ditaburnya. Ini jelas. Orang, jadi kalau kita bukan orang ya sembarangan menabur saja. Tapi kalau kita tahu bahwa ini ada dampaknya, maka orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Amsal 11 ayat 18 bagian B. Siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Jadi kalau kita menabur bukan kebenaran, berarti ada pahalanya atau tidak? Berarti tidak. Sebab Alkitab sudah memberitahu siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Kenapa ditulis yang tetap? Sebab kebenaran itu tetap, tidak bisa diganti. Mau diputar-putar tetap benar. Tapi kalau kejahatan bisa diputar-putar. Kejahatan bisa menjadi benar. Lihat sekarang itu banyaknya kejahatan-kejahatan yang mulainya kelihatan benar sehingga banyak orang terkecoh untuk mengikutinya. Pelajaran agama pun kiranya kayaknya itu benar, tetapi ternyata belakang ujung-ujungnya lain. Bisnis juga begitu, mulainya benar, lama-lama ada korupsinya, semua. Tetapi kalau kebenaran tidak bisa diputar. Sehingga
Barang siapa ini ya, orang yang menabur kebenaran tadi, orang yang menabur kebenaran, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Dalam terjemahan yang lain, pahala orang benar tetap untuk selama-lamanya, berarti sampai pada kekekalan. Kenapa sih? Kalau kita sudah tahu apa yang kita tabur, kalau itu benar sampai kepada kekekalan, kenapa di tengah-tengah taburan kita mau tabur jahat? Betul? Sehingga nanti tidak tetap pahalanya, berubah. Pada saat kita tabur jahat, hasilnya menuai jahat. Nah, kalau itu tiba-tiba Tuhan datang sementara kita tabur yang jahat, pasti kita tidak akan menerima pahala yang tetap selama-lamanya, kekekalan itu. Kita harus keluar dari sana. Nah, itu yang dibilang nanti dengan terus terang, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Karena cuma mulutmu Tuhan, Tuhan, tapi hatimu tidak. Jauh. Karena ada lagu kan, kaulah Allahku yang benar gitu ya. Tidak ada kaulah Allahku yang jahat. Tidak ada. Atau Allah yang tidak benar. Sekarang kita lanjut. Di sini. Amsal 22 ayat 8a. Makanya nanti kita lihat, periksa kita menabur apa selama kita hidup ini. Termasuk selama kita melayani Tuhan, taburan secara rohaninya itu juga bagaimana, benar atau tidak. Jadi bukan cuma jasmani kita dalam keluarga, dalam bergaul, dalam berbisnis, dalam bekerja, apa saja itu memang mesti menabur kebenaran. Tapi perkara rohani juga. Di sini dikatakan, orang yang menabur kecurangan, nah ini loh, atau ketidakadilan dalam terjemahan yang lain, akan menabur bencana. Curang. Seringkali curang, begitu ya. Berdagang juga bisa curang. Minyak oplosan misalnya. Banyak itu hal-hal yang seperti itu. Jadi itu kalau mereka tahu kebenaran, tentu mereka tidak berbuat begitu. Karena mereka buta. Jadi yang mau untung saja, padahal mencari nafkah secara begitu bisa untung atau tidak? Untung, tetapi ada hal-hal yang membuat dia tidak akan bahagia. Dan itu kalau diketahui pasti ditangkap. Dalam terjemahan yang lain, menabur jahat akan menuai celaka. Jangan cuma kalau mau jatuh, wah celaka 12. Kenapa sih? Saya juga bingung. Celaka 12, celaka 13, tidak ada. Celaka 12 kalau tidak salah. Bahkan ada angka celaka, yaitu angka 13 tadi. Jadi banyak hal yang kita tahu celaka. Tapi untuk menabur jahat itu aja sudah menuai celaka. Nah, untuk itu kita sudah diberitahu dulu, tinggal mau percaya atau tidak. Amsal 22 ayat 21. Supaya diketahui olehmu akan pengajaran kebenaran yang tertentu, dan engkau dapat memberi jawab kepada orang yang bertanyakan dikau dari hal kebenaran itu. Jadi kalau misalnya saudara tahu ada yang tidak benar, coba diterangkan dengan cara hikmat. Bukan, kamu tidak benar loh. Nah, marah orangnya. Kenapa kau campuri urusanku? Tapi bagaimana caranya? Itu kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Itu tidak harus menjadi tanggung jawab kita. Cuma itu kalau kita ini, karena tadi dikatakan begini, saya sesuai dengan firman Tuhan tadi mengajari kita bahwa supaya diketahui olehmu dulu akan pengajaran kebenaran yang tertentu,
Dan engkau dapat memberi jawab kepada orang yang bertanyakan di kau dari hal kebenaran itu. Nah sekarang kebenaran apa itu? Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Nah ini loh, ini boleh. Ini kita pulang enggak bawa. Kalau misalnya ada orang, kamu tadi kok ngakali orang, misalnya kok begini begitu, kita pulang enggak dibawa lo itu. Ya, misalnya bisa itu. Ada cerita anak-anak di rumah bilang dia pesan makanan, harganya misalnya kalau tidak salah 45, tapi itu sopir taksinya minta 60 gitu. Jadi naik barangkali 60, yang dia tahu 45, tapi dibayar aja. Tapi rupanya menyesal. Nah, inilah tadi saya cuma tertarik menyesalnya itu si sopir. Sopirnya kembali minta maaf. Aduh, karena sebenarnya memang sekian, tapi apa saya lupa, saya cuma diceritani, enggak apa-apa kok ambil saja, enggak usah. Aduh, kita rela. Tapi siapa yang mengetuk hatinya? Pasti, kamu tadi tipu itu orang. Yang ditipu kebetulan di Batu Putih, makanya saya tahu. Berarti Batu Putih dicinta Tuhan atau tidak orang-orangnya. Sekalipun banyak perjuangannya, tetapi Tuhan mengasihi. Itu sedikit intermezzo yang bagaimana ini untuk soal kebenaran gitu loh. Jadi ya, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dalam terjemahan yang lain, pada hari penghakiman, hidup yang benar. Inilah tadi. Hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut. Apa itu hidup yang benar buat kita? Ya hidup yang sejalan dengan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pasti benar karena firman Tuhan itu lurus. Roh Kudus juga roh Allah. Jadi roh yang kudus, namanya kudus. Tidak mungkin dia bawa kita kepada perkara yang kecemaran, yang tidak kudus. Jadi inilah tadi kita tahu bahwa kita sudah diberitahu untuk hidup yang sekarang ini, hidup yang menjadilah orang benar. Itu prinsip. Jangan menjadi orang benar setengah-setengah. Karena sudah kita ditunjukkan bahwa hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut. Upah dosa adalah maut. Dan maut ada di jalan-jalan di mana-mana. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya pasti terhindar. Nah, tidak bisa pada saat kita dinyatakan bukan orang benar, tidak hidup benar. Bisa itu sewaktu-waktu menjadi peringatan. Walaupun mungkin bukan sampai kematian. Tapi paling tidak kena musibah yang untuk menegur kita. Sebab anak yang dicinta diajar. Anak yang diakui. Anak itu barang siapa ya. Itu disesah. Kemudian kita semua tahu. Ya. Bahwa di dunia ini ada orang kaya dan orang miskin. Nah, kalau cara jasmani rohani, karena saya tidak cuma bicara soal orang kaya jasmani saja, tapi orang kaya rohani juga perlu supaya dia bisa berbagi dengan yang miskin rohaninya. Kemudian di sini seringkali faktor sosial bisa membedakan, bukan? Yang punya uang, wah dia semua barang-barangnya branded. Sekalipun barang branded bisa rusak atau tidak? Oh rusak. Tidak ada yang sampai dipakai. Malah sebetulnya kalau beli barang yang biasa bisa berganti, betul? Kalau bosan ini, kalau yang sudah branded mana mau taruh saja. Pasti harus dipakai.
Tapi ya dipakai ya itu saja. Kalau dicuri orang rasanya kecewanya besar sekali. Tapi kalau barang murahan ya diambil orang biar jatuh di jalanan misalnya itu anting kah, kalung, tidak apa-apa. Ada orang, waduh, giwang saya hilang, nggak tahu hilangnya di mana. Nah, tapi berlian, jadi masih dibicara. Coba itu kayak imitasi, sudah lupakan saja. Betul? Tapi karena berlian, jadi dia cerita kepada temannya. Tandanya belum rela, bukan? Itulah tadi. Jadi di dunia itu bisa membedakan. Bahkan ini khusus untuk wanita. Biasanya lihat kalau pergi undangan. Wah, kalau yang pria biasa saja, mungkin jasnya biasa. Ya walaupun mungkin bermerek sepatunya apa. Tapi kalau yang perempuannya bagaimana? Dari ujung rambut, sanggulnya naik tinggi. Belum lagi ada pernak-perniknya di baju. Betul atau enggak? Loh, saya perempuan, jadi saya tidak tunjukkan siapa-siapa itu nalurinya, dandanannya. Betul? Ayo dandanan di rumah dengan kalau kondangan pergi undangan beda atau tidak? Oh, pasti beda. Makanya itu tadi yang pakai segala macam. Gitu. Jadi itu dunia. Apa maksudnya? Apalagi kalau memang dia punya suaminya mungkin berkarir dan berhasil. Nah, supaya terpandang. Jadi orang bisa menghormati. Tapi kalau orang biasa, lewat. Gitu toh. Itu biasa. Dunia. Tapi saya mau tunjukkan firman Tuhan bilang apa di sini ya. Amsal 22 ayat 1. Orang kaya dan orang miskin sama di hadapan Tuhan yang membuat mereka. Karena dengan bukti apa? Datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, walaupun di petinya dikasih bermacam-macam. Jadi di sini kita lihat bahwa di depan mata manusia kita bisa membedakan. Tapi akibatnya bisa apa? Orang bisa sombong, betul? Mungkin suami tidak sombong, tapi istri bisa saja sombong dengan tetangga, misalnya memang sengaja dikasih lihat begini begitu, itu ada. Saya tidak bilang tidak ada. Pada dalam gereja ada pasti. Saya tidak perlu telusuri siapa orangnya, nggak perlu. Tapi itu Bible yang bilang pasti ada. Tapi Alkitab mengatakan bahwa di hadapan Tuhan sama saja. Sebab itu yang diberkati jangan tinggi hati. Yang tidak, yang biasa jangan ngoyo sampai hari-hari cuma Tuhan berkati saya. Rohani biar amburadul, enggak pusing. Jadi bagaimana cara berkat didapat? Lihat itu orang di luar mau dapat uang merampok, ya toh? Nah, jual barang haram, pokoknya dapat uang. Tidak peduli nanti ujung-ujungnya bukan maut dulu. Kalau ketembak ya maut memangnya. Tapi kalau tidak, paling tidak masuk penjara. Jadi kita lihat di sini sekarang lagi ya. Amsal 8 ayat 18 dulu. Kekayaan, kehormatan, keadilan, kebenaran yang kekal adalah milikku untuk kubagikan. Ini kekayaan apa? Rohani pasti, bukan? Kalau kita mau dibagikan kekayaan, kehormatan, keadilan, kebenaran yang kekal. Mau. Nah, tapi kalau dibagikan, ya tentu namanya dibagikan kebenaran mesti jadi orang yang hidupnya benar. Mau jadi orang mau dihormati oleh Tuhan. Coba kita lihat. Amsal 18 ayat 12.
Amsal 18 ayat yang ke-12. Jadi kalau mau kehormatan yang benar dari Tuhan yang mau dibagi harus kontras. Lihat, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, kalau mau dihormati Tuhan, biar orang kaya harus tetap rendah hati. Tapi kalau tinggi hati, cuma dapat kehormatan sementara, tapi Tuhan tidak. Karena sama kok dengan orang miskin. Yang menentukan adalah cara hidup kita ini mesti benar. Tapi itu di sini tadi kita kembali lagi ya. Karena pada hari kemurkaan, hari penghakiman, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kemudian di sini tadi lagi kita lihat lagi ya. Nah, di dalam terjemahan lain, padaku tersedia kekayaan, juga kehormatan dan kemakmuran. Ini loh yang seringkali tidak diperhatikan. Mau kaya tetapi jalannya curang. Tadi bukan, taburannya curang. Akhirnya bukan menuai kemakmuran. Menuai apa? Bencana. Kalau ketahuan ya pasti ditangkap. Dan tidak mendatangkan kehormatan. Di satu berita ya kita sudah lihat ya bagaimana itu jenderal bintang berapa saja kalau ada masalah pasti dinonaktifkan. Tapi pada waktu dia mau minta maaf, orang kritik, kenapa bajunya masih dipakai? Dia sudah tidak dinonaktifkan, harusnya paling tidak pakai baju biasa. Nah, dia tidak mau. Pasti saya masih orang terhormat. Kan kasusnya belum selesai. Jadi dia masih merasa saya punya pangkat ini, kesempatan menghadapi orang-orang. Padahal dicibir juga, memang betul. Orang dia dinonaktifkan kok. Masa bajunya yang dihormati? Pasti orangnya. Nah, biar kita tidak baju sederhana tapi hidup benar, pasti orang hormati kita, betul? Tidak dicibir. Jadi inilah tadi, kalau bukan karena Tuhan, kita bisa berlaku seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghina, itu nalurinya seseorang ingin tetap menjaga kehormatan. Padahal jalannya untuk mendapatkan kehormatan dengan kerendahan hati. Itu lebih baik daripada kehormatan. Lihat contohnya orang Farisi, ahli Taurat. Dia mencari kehormatan di pasar, betul? Kalau karena bajunya saja ayat-ayat. Tapi di mata Tuhan mereka disebut apa? Celaka. Disebut orang munafik dan sebagainya. Jadi itu kehormatan tidak perlu kita besar-besarkan. Mau dihormati, mau dihargai, mau disepelekan. Itu kita harus biasa saja. Jadi jangan ini orang gitu. Tidak dihargai sedikit, pura-pura tidak lihat sama saya. Nah, pasti dingomeli juga. Itulah daging kita. Jujur saja semua begitu pasti. Karena ini salah satu bagian yang kita inginkan. Begitu juga dalam keluarga. Seorang suami ingin dihormati atau tidak? Nah, sudah menghormati atau tidak kita sebagai istri? Padahal itu memang kehendak Tuhan. Tapi kalau lagi marah, menghormati atau tidak? Kamu, aku. Siapa kamu? Tanpa kamu aku juga bisa hidup. Betul? Itu kalau kita ikuti. Taburan seperti itu bisa. Betul? Tapi menuainya nanti loh. Makanya sekarang firman Tuhan ini ketahui ini pengajaran kebenaran tertentu ini. Tidak semua orang, bukan saya hebat, tidak. Saya juga belajar, sama-sama belajar.
Kalau tidak dibukakan, tidak ada prakteknya, kita tidak tahu kebenaran ini sudah kita jalankan atau tidak. Supaya kebenaran ini kita tetap taburannya, sehingga pahalanya nanti kekal selama-lamanya. Tidak nyandung di tengah jalan, karena kita lupa. Tapi kalau kita ada persekutuan dengan firman, mungkin hari itu lupa. Tapi kalau sudah ingat, bisa berdamai. Ya, itu gunanya. Jadi di sini kita lihat ada hal-hal besar yang kita sedang dibawa oleh Tuhan. Karena ini hanya Tuhan, miliknya Tuhan ya, tadi itu kekayaan rohani ini, kehormatan. Karena Tuhan bilang bukan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Bapak di surga menghormat, bukan di mana aku berada, majikan itu orang besar ada. Tidak ada, pelayan ya pelayan. Rendah kedudukan pelayan. Jadi kalau kita menjadi istri, tidak mendudukkan diri sebagai pelayan yang bisa menghormati tuannya lewat suami kita masing-masing. Nah itulah tadi, karena itu sampai dijadikan ini rahasia besar. Pernikahan ini. Tapi ada, itulah nanti pernikahan anak domba, Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Jadi dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, tidak mungkin kita bisa langsung pintar. Nah, biasanya ada buku pintar, namanya kan gitu ya. Ada bimbingan tes. Jadi kita dalam kerohanian juga demikian. Ukurannya ya itulah tadi firman Tuhan dan Roh Kudus. Dua sinyal ini sudah diberikan oleh Tuhan. Cuma digunakan atau tidak. Digunakan kalau di gereja. Tapi di rumah lain lagi. Menggunakan pikiran kita, menggunakan kekuatan kita sendiri, semua lahirianya saja. Gitu. Sedangkan di sini harus kekayaan rohani, kebenaran rohani. Semuanya, keadilan juga rohani. Saya lanjut ya di sini. Tadi, supaya tadi dikatakan padaku tersedia kekayaan juga kehormatan dan kemakmuran. Kemakmuran bukan diukur dengan harta. Banyak orang punya harta tapi tidak makmur hidupnya. Ada banyak hal. Tapi ada orang yang sederhana tapi makmur, happy-happy saja. Mungkin secara finansialnya kita lihat orang itu kurang mampu. Tetapi kalau ditanya, saya bahagia kok. Nah, itulah tadi kalau disertai dengan hati yang benar, hidup benar, maka ini hasil akan dialami oleh orang siapapun. Sebab Tuhan menjadikan, katanya tadi orang kaya dan orang miskin sama di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bisa lihat ini, oh ini begini. Tapi orang ini hatinya benar. Nah, dia jagai dengan kemakmuran ini tadi. Kemudian lagi ya, di sini lagi. Amsal 8 ayat 20. Jalan-jalanku adalah jalan keadilan dan kebenaran. Tidak bisa ada lain. Jalan-jalanku adalah jalan keadilan dan kebenaran. Bukan ditulis jalan kekayaan atau kehormatan cara lahiriah, tidak. Jalan-jalanku hanya diambil dua saja, keadilan dan kebenaran. Jadi kita harus adil bukan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri kita tidak adil. Kemudian di sini lagi ya, Amsal 8 ayat 21. Orang yang mengasihi aku jadikan kaya. Wah, kaya apa ini? Kalau Tuhan mau menjadikan kaya jasmani bisa atau tidak? Karena berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Susah payah tidak bisa menambahi. Dan berkat Tuhan bisa diberikan pada waktu kita tidur. Tidak berbuat apa-apa. Bukan malas.
Kalau malas ya lain lagi. Jangan makan. Alkitab bilang. Jadi di sini kita lihat bagaimana kalau kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan itu. Karena Tuhan sudah mengatakan orang yang mengasihi aku jadikan kaya. Ku penuhi rumahnya dengan harta benda. Rohani dan jasmani. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Rumah tangga dibangun. Nah, ini bagus. Terjemahnya begitu. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan. Jadi rumah tangga yang mau hidup dalam kekayaan rohani, kehormatan, ada saling menghormati, saling mengasihi, yang mau hidup makmur, bahagia. Ini tadi harus dibangun dengan hikmat Allah tadi. Hikmat Allah itu apa? Murni. Tulus, jujur, bersih, tidak punya motivasi. Jadi kalau kita menjadi istri yang sudah terpanggil, jadi ditaruh di keluarga itu, suka duka ku jalani bersama Yesus. Itu baru. Apalagi hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus Tuhan juru selamatku. Tuhan yang menyelamatkan kita. Persoalan pencobaan hadapi, bukan kalau persoalan pencobaan kita tidak peduli, hadapi bersama Tuhan, jangan berhadapi sendiri, tambah kacau nanti. Kita terus ya, di sini saya suka sekali karena kalau Alkitab ini dibaca satu persatu, hidup kita itu sungguh-sungguh dijagai oleh Tuhan, tidak kurang satu apapun. Karena di sini tadi dibilang ya, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Pengertian itu roh siapa? Roh Kudus. Yesaya 11, kalau Roh Kudus ada padamu, ada roh pengertian, roh hikmat. Kemudian di sini lagi dikatakan apa lagi? Dan pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang pengajaran kebenaran yang sejalan dengan firman Tuhan. Bukan pengetahuan apa saja. Saya lihat di meja kemarin ada anak baca primbon. Apa itu primbon? Walaupun rohani saya nggak tahu apa itu isinya. Gitu. Buat apa kita baca yang kayak begitu? Firman Tuhan lebih dari primbon-primbon. Kemudian di sini lagi ya. Maka ini belum selesai. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan. Tentang pengajaran kebenaran tentu tadi. Yang tertentu saya sudah bacakan tadi, ada hal-hal pengajaran kebenaran yang sejalan semua dengan firman. Maka kamar-kamarnya, apa kamar-kamar itu? Ini loh, pikiran, itu kamar. Roh kita, perasaan kita, kemauan kita, itu semua kamar-kamar yang harus diisi apa? Apa isinya? Pikiran jahat. Isinya, ya jahat nanti. Perasaannya kacau, cemas, takut, ya nanti reaksinya juga kelihatan. Kemauan hawa nafsunya besar sekali. Kalau mau marah, marah saja. Nah, jadi itu kamar-kamarnya kita diisi apa? Pikiran kita. Waktu saya baca ini, saya senang. Biasanya kamar-kamar apa? Cuma hati. Hati yang mana? Ini sekarang termasuk pikiran. Kemauannya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Apa itu? Pertanyaannya apa? Ya firman Tuhan itu indah. Ya dulu, Amsal 8 ayat 19. Buahku, nah inilah
lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Apa tadi buah itu? Ya buah roh. Galati 5 ayat 22. Ayat sampai 23. Coba kita lihat. Tapi seringkali itu tidak dipusingkan. Mau ada buah roh, mau tidak. Yang penting emasku banyak. Perakku sampai giginya saja dibalut sama emas. Jadi supaya lebih kinclong. Coba ya, Galati 5 ayat 22 ini. Kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, ini loh. Hasilnya tadi kan lebih dari apa hasilnya? Mereka saling mengasihi, mereka gembira. Loh, biar ada persoalan tetap gembira. Jadi bukan karena minum soda gembira. Enak memangnya, saya suka itu soda gembira. Tapi apa habis soda gembiranya habis, kalau persoalannya masih ada, enggak gembira lagi. Tapi kalau ada buah roh ini, biar enggak minum soda gembira, tetap gembira. Karena tahu firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat kesedihan, obat penyakit, itu semua. Kita lanjut ya. Ini tadi mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, nggak usah cari saya cemas terus. Beli nih obat penenang, harus dibantu obat penenang. Nggak usah kalau kita punya buahnya tadi itu. Di sini dikatakan mereka mempunyai ketenangan hati, punya. Nggak dulu dikasih support baru, jangan khawatir iya belum ngalami, belum tentu dia kalau ngalami juga khawatir, tinggal persoalannya mana gitu. Kalau yang kecil ya bisa, tapi kalau enggak khawatir semua, karena itu sifat daging. Makanya harus dirubah pengajaran kebenaran, mengajari apa, ini yang Tuhan mau bagi, tapi kita sendiri mau terima atau tidak. Banyak kali yang diterima yang ayo kalau saya tanya, ini jujur saja, kalau saudara ulang tahun mau dikasih emas 1 kilo. Nah 1 kilo ya. Dibanding dengan saya bikinkan khotbah. Renungan. Ayo saudara mana? Ini jujur. Ibu-ibu, nah itu emas. Tapi emasnya sendiri itu loh. Suami kan namanya emas juga. Itu lebih berharga. Jadi kalau saudara renungannya ini dipraktekkan, itu lebih dimenangkan oleh istri yang tidak banyak ngomong. Betul? Kan berarti lebih berharga kalau renungan itu direnungkan memangnya daripada emas. Tapi semua pasti milih yang mau, apalagi kalau 1 kilo. Berapa itu? Malah pikirannya mulai jalan. Oh saya habis ini mau beli ini beli itu. Tulis dulu. Jadi ini betul-betul. Jadi ini cuma ya saya semoga tidak ada yang di situ ibu-ibu enggak begini pikirannya. Saya baca lagi ya. Nah, karena ini di sini mereka sabar, mereka sabar dan berbudi, bukan cuma saya sudah sabar sampai kapan? Nah, itu enggak pakai akal budinya Tuhan, baharuilah, betul? Jangan serupa dengan sabarnya dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Tuhan, mana yang sempurna nanti. Jadi bagus sekali ini, bukan cuma sabar. Buah roh yang ditulis biasa itu sabar, tapi ini tidak. Mereka sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Masa kita kepada orang lain baik, kita sama suami bentak-bentak saben hari? Ayo,
Tertuduh atau tidak? Kita kasar. Ya memang suara saya begitu. Tidak ada bisa dikendalikan. Karena pada mulanya sebenarnya wanita itu lembut. Tapi ya itu tadi, karena dosa masuk sudah bisa berubah semuanya. Untuk itu kita perlu dikuduskan lagi oleh firman. Itu yang menolong kita. Tanpa firman Tuhan semua sama. Saya tidak lebih dari saudara. Tapi kita berusaha untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah kasih. Sayang kan, Tuhan sudah bagi. Tapi kita mau terima atau tidak, itu tergantung kita. Makanya tadi emas biasa atau ini tadi, hal-hal yang lebih berharga ini. Karena sudah ditunjukkan buahku lebih berharga daripada emas tua. Terus di sini lagi ya. Mana ini tadi? Mereka baik terhadap orang lain. Pasti harus dengan keluarga lebih dulu. Mereka setia. Mereka rendah hati. Nah ini tadi faktor ini kita sendiri yang bisa menilai. Jangan karena kita punya banyak kesempatan lebih dari orang lain kemudian itu ada keangkuhannya. Dari cara bicaranya, cara jalannya. Ya tapi jangan jalan bongkok-bongkok juga, tidak. Tidak saya suruh kalau rendah hati terus itu juga tidak. Bukan. Tidak perlu gitu. Jalan biasa saja. Nah, ini dan selalu sanggup menguasai diri. Bukan cuma penguasaan diri, selalu sanggup. Ini saya suka. Sebab daging tidak mau bukan menguasai diri. Menguasai orang yang iya. Menguasai suami, menguasai anak, menguasai rekan bisnis. Sampai ada tipu menipu kan ingin menguasai. Jadi termasuk jangan sampai kita menguasai keuangan. Sehingga kalau suami minta dulu uangnya. Padahal kita ini cuma bendahara. Tapi karena sudah kebablasan jadi suaminya apa-apa mesti mau buat apa? Coba kalau dikasih buat apa? Apalagi kalau ada faktor X-nya misalnya. Ditambahi cemburu dan sebagainya. Nah, tapi jangan sampai misalnya mau berbaik dengan orang tua. Kita tidak boleh. Itu jangan. Jadi mertua kita ya. Ini suami mau membiayai. Sehingga biasanya kalau istri tidak boleh terpaksa bohong. Daripada begitu. Lebih baik. Mertua juga anggap itu mama saudara. Nah apa yang kita tabur kita akan tuai loh. Besok kalau kita tua mau dikasih begitu. Makanya taburlah yang baik mulai sekarang. Yang jadi mertua juga baiklah sama menantu. Jadi ini pelajaran seperti ini itu untuk kembali kita sendiri. Karena itu dalam taburan hidup. Jasmani, rohani. Sampai kekekalan. Bukan cuma sampai di sini saja. Kemudian lagi ya. Apa tadi? Tadi selalu. Makanya ini tadi. Yang ke-9 tadi itu. Selalu sanggup menguasai diri. Roh Allah sudah memberikan hidup yang baru. Oleh sebab itu, nah ini loh, kalau Roh Kudus sudah memberikan kita hidup baru, yang lama sudah lewat ya, yang baru sudah terbit. Oleh sebab itu, Ia besar, jugalah harus menguasai hidup kita. Bisa tangkap sampai di sini. Kalau Roh Allah sudah memberikan hidup yang baru. Oleh sebab itu, dia tuntut sekarang. Karena Roh Allah sudah diberikan, ada di dalam kita. Ia jugalah harus menguasai hidup kita, bukan kita lagi. Jangan cuma nyanyi hidupku, bukannya aku lagi. Tapi Yesus di dalamku itu betul-betul dia harus berkuasa. Siapapun kita,
Kalau kita mengerti prinsipnya kerajaan Allah, ini satu kebenaran. Praktekkan, saudara akan betul-betul menikmati perbedaannya nanti. Sehingga saudara kalau dikuasai Tuhan, mau menguasai diri kita sendiri, sudah ada lagi yang menguasai, betul? Sehingga kita sanggup, selalu sanggup menguasai diri. Itu yang lahir dari bukan cuma kita tahu firman, tapi kalau tidak ada masalahnya, bagaimana kita mau tahu sampai di mana Tuhan menguasai hidup kita, sampai di mana kita mempraktekkan bahwa saya selalu sanggup menguasai diri. Jadi kalau ada masalah, hadapi bersama Yesus. Ada tantangan, hadapi. Jangan ada tantangan kita menghindari tantangan. Sedangkan tantangan itu hasil taburan kita. Bisa mengerti? Saya kasih contoh misalnya orang kredit misalnya ya toh, yang kalau tidak bayar pasti ditagih bukan? Hanya orang yang menagih itu caranya yang bagaimana? Tapi itu taburannya sudah hutang, hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar ya dikejar terus sampai disita, diambil kembali asetnya apa saja. Jadi inilah tadi, tapi orang tidak mau tahu kalau sudah gitu ribut, ya toh, cari masalahnya, marah-marah, begini dan begitu. Padahal kalau kita taburannya betul, pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Semua masing-masing bisa menguasai. Kalau enggak, misalnya saya belum punya uang, ya jangan beli mobil yang saudara mau itu. Berpadalah, ya toh, ada itu ayat. Dengan cukupkan apa yang ada padamu. Jadi ini memang ajaran Alkitabiah. Nah, seringkali dilanggar, saya bisa kok. Nanti kalau tidak bisa sampai di tengah jalan. Nah, ini tadi. Karena taburannya sudah pakai pikiran sendiri. Kamar hatinya, kamar pikirannya sudah bukan Tuhan lagi. Tapi kita sendiri. Padahal ini tadi, kalau Roh Allah itu sudah memberikan hidup yang baru. Oleh sebab itu ia juga harus menguasai hidup kita. Harus, ini ada perkataan harusnya. Saya lanjut ya. Karena menarik buat saya kalau ini dikupas satu persatu. Karena banyak peristiwa yang harus kita jalani. Kalau tidak dengan pertolongan Tuhan kita tidak mengerti. Saya kasih contohnya ini tadi ya. Esau. Coba kita baca di dalam Ibrani 12. Karena dia pilih, bukan salah pilihnya. Dia pikir itu, wah apa gunanya cuma begitu aja. Sudahlah, karena saya kepingin semangkok kacang merah tadi. Itu kan makanan itu selera, keinginan. Bentuknya apa saja bisa dirubah. Sampai dia tidak pikir panjang, tukar saja. Saya baca ya, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul. Ini di luar banyak. Selingkuh. Akibatnya juga bukan bunuh-membunuh. Atau tidak menghargai hal-hal rohani. Ini loh yang tekanan saya di sini. Sebab itu perlu, taburan rohani perlu atau tidak? Perlu. Kekayaan ini jagalah supaya jangan ada orang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Saya langsung di situ saja. Seperti yang dilakukan oleh Esau, seperti ini dikasih contoh. Esau anak Tuhan atau bukan? Anak Tuhan. Makanya ini kita berkaca. Anak Tuhan bisa keliru atau tidak? Ini kekeliruannya kita bedah di sini. Tidak usah membedah orang yang tidak kenal Tuhan. Ia Esau menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkok makanan, satu mangkok pangsit mie. Sudah ditukar dengan, ini contoh di gereja.
sedang firman Tuhan asik-asiknya harta diberikan. Perutnya bunyi, aduh itu pangsit mie sudah di muka mata. Lewat atau tidak? Ini bukan menjual hak kesulungan, tapi bisa lewat atau tidak? Bisa. Mungkin enggak pikir pangsit mie, tadi itu anak saya sudah pulang tadi belum. Saya lupa taruh kunci. Itu bisa atau tidak? Bisa. Jadi bermacam-macam cara untuk mengalihkan. Untuk kita terima tadi itu ditukar. Mungkin kita pikir tidak apa-apa. Tapi nanti sebentar kalau tadi firman Tuhan itu sebenarnya jadi bekal misalnya ya. Terus kita abaikan. Nanti kena tadi sebenarnya tadi itu sudah dibilang. Biasa kan begitu. Ternyata kejadiannya betul. Itu banyak kali. Saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa main-main dengan tidak menghargai hal-hal rohani. Ini pelajaran bagus sekali. Kalau kita mengerti ini hanya untuk satu mangkok makanan. Kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin cari sekarang mendapat berkat itu dari bapaknya. Ini bapak di surga sudah tersedia tadi ya. Mau dibagi-bagikan tadi. Ada kebenaran, keadilan, kekayaan, kehormatan. Tapi kita secara rohani tidak pusing itu. Yang penting saya kehormatan saya jaga betul. Secara lahirianya saja. Kebenaran ya saya jaga. Tapi kebenaran secara rohani ya 50%. Bisa ingat, bisa tidak. Adil juga. Tidak bisa mengadili diri kita sendiri. Untuk mengadili orang gampang. Apa buktinya? Tidak bisa memaafkan. Itu namanya tidak bisa. Tidak punya keadilan. Sedangkan kita sudah dihapus bukan? Dosa kita. Nah ingat itu. Dengan pengorbanan memangnya tidak mudah. Kalau rohani kita tidak, kamar-kamar kita diisi dengan harta yang indah. Pasti yang dianukan enak amat. Itu. Jadi kita balik lagi nih ya. Kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya. Tetapi ia ditolak. Ditolak loh. Karena siapa dulu? Kita yang menolak. Jadi siapa dulu dan siapa yang kemudian. Tapi dalam mengasihi siapa dulu? Tuhan sebetulnya. Terbalik bukan? Dalam mengasihi Tuhan dulu. Tapi dalam menolak kita dulu. Cara hormat. Ya ini kan bapak katanya. Hormat atau tidak anak yang seperti ini. Kita bisa tahu. Enggak hormat itu anak bagaimana. Enggak tahu diri. Begini begitu. Iya tak? Nah, tapi kejadiannya ada atau tidak? Oh banyak. Sampai dicontohi anak sulung, anak bungsu bukan? Bagaimana sikap anak bungsu itu tadi kepada bapaknya? Tapi bisakah kasih bapak hilang? Tidak, tetap mengasihi. Tapi anak sulungnya menolak kasih bapaknya sehingga dia tidak mau masuk, betul? Pesta itu. Nanti banyak anak Tuhan nanti yang sudah sadar-sadar, yang sudah kacau-kacau, Tuhan tunggu dengan kasih-Nya, dengan cara Tuhan menegurnya, cara Tuhan bagaimana mengembalikan posisinya. Nah, itu nanti akan kembali masuk dalam pesta. Sedangkan yang punya hak tadi itu, seperti Esau ini, luput, ditolak. Sekarang masih ada kesempatan, tapi kalau nyanyi bagaimana? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dengan risikonya loh ya. Jadi jangan bilang melayani Tuhan. Sebab artinya apa yang kau buat untuk sekarang satu orang itu sama harus seperti kepada Tuhan. Nah ini bagaimana ini
Jadi mau melayani Tuhan itu teorinya, prakteknya Tuhan masih mau lihat siapa kalau tidak menghargai hal-hal rohani bisa miss atau tidak. Saya sudah tahu semua. Kan Esau ini merasa anak sulung, tidak ada perlu itu. Hak-hak yang kayak gitu memang saya sudah anak sulung. Betul? Padahal dia tidak tahu akibatnya nanti. Gitu. Hilang itu berkat. Terus tapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Jadi kalau sekarang masih ada kesempatan, mari kita berbenah-benah. Bagaimana hidup benar di mata Tuhan dalam taburan hidup kita setiap hari. Taburan perkataan, taburan pikiran kita, taburan tindakan kita, taburan iman kita, termasuk taburan kasih kita. Itu bisa saben hari itu kita menabur. Taburan pengharapan itu juga bisa hilang atau tidak? Iya, padahal Bible bilang harapan itu tidak akan hilang. Tapi harus dipegangi. Kalau tidak dipegangi ya hilang, ditelan, sudah lihat kenyataannya begini, di tanah harapan. Nah gitu. Jadi kita sekarang ini di titik seperti orang kita berjuang ini, tapi bukan berjuang sendiri, tidak. Ada Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan itu untuk menggairahkan kita supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang terus berdiri sampai Tuhan datang. Karena tujuan kita bukan cuma di sini kok. Terus kita lagi ya, Nana ini tadi. Karena tadi dibilang akan terisi lengkap. Jadi Tuhan sedang melengkapi ini sekarang. Dengan barang-barang berharga dan indah. Nah, tadi sudah, kita sekarang masuk di Amsal 8 ayat 8 sampai 10. Nasihatku benar dan baik. Jangan dibalik. Nasihatku baik dan benar. Sebab baik belum tentu benar. Betul? Baik di mata kita ini sudah baik loh. Saya kasih nasihat terbaik. Tapi benarnya belum tentu. Tapi kalau nasihat ini benar, pasti baik. Makanya kalau kita memberi nasihat seseorang atau menjadi penasehat dalam keluarga. Misalnya suami punya pekerjaan, persoalannya begini, istri bagaimana? Jadi penasehat yang baik atau tidak? Penasehat baik mungkin bisa. Tapi penasehat benar atau tidak? Nah, sehingga nanti akibatnya kalau tidak penasehat benar, suaminya terjerat. Apalagi kalau sudah didukung istrinya. Siapa dia? Ananias Sapira. Betul? Semua ada contohnya. Padahal itu taburan untuk berbuat baik. Tapi tidak benar. Ada dustanya bukan? Uangnya. Tapi kenapa dibilang seluruhnya? Padahal yang dikasih tidak seluruhnya. Nah, ini sudah kesepakatan. Mati dua-dua atau tidak? Dua-dua. Karena Tuhan tidak mau. Itu fakta loh. Karena kita baca di Alkitab tidak mungkin ditulis itu cuma cerita dongeng. Tidak ada. Nah, biar kita baca begitu, masih ada ndak istri yang berbuat keliru? Ayo, ada atau tidak? Pasti ada. Kalau dia tidak mendengarkan suara Roh Allah, dia mau pilih, ya sudahlah, mau diapakan? Saya sudah bilang, nah bilang saja, tapi tidak ada usaha. Kalau saudara bertekun, Tuhan bisa datang dengan cara yang luar biasa, betul? Caranya Tuhan untuk mencegah. Mungkin ya tidak apa-apa bayar itu kalau sudah terlanjur, ya toh. Tapi bagaimana? Jangan sampai kita misalnya melakukan sesuatu mungkin dengan uang itu kita banyak uang, tetapi lain ceritanya nanti. Taburannya kalau keliru pasti nanti kita harus tanggung jawab juga. Apakah suami saja yang tanggung jawab? Istri bisa menghindar? Sebetulnya tidak.
Sebab itu saya sekarang berhati-hati. Jangan sampai kita terlibat sesuatu, kemudian kita tidak periksa baik-baik. Kita enak saja happy dalam pelayanan. Kita harus merendahkan diri kembali. Tuhan, bagaimana menghadapi ini? Saya tahu ada hal-hal yang Tuhan ingin perbaiki. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, pelayanan tidak harus di panggung, betul? Pelayanan bisa dalam bentuk apa saja. Jadi di sini jangan oh ya sudah kalau gitu saya mau ke pelayanan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak kok. Tapi mari kita pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan menyenangi apa yang kita persembahkan kepada Dia. Terus kita lanjut ya di sini, makanya jangan dibalik. Nasihatku benar dan baik. Tidak ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Perkataanku jelas bagi setiap orang yang pikirannya terbuka. Artinya kamar pikirannya sudah diisi dengan harta yang berharga. Itulah firman Tuhan. Jadi pikirannya sudah bukan pikiran seperti orang yang tidak kenal firman Tuhan. Karena Alkitab bilang, Paulus bilang, Injil ini yang aku beritakan itu tertutup bagi orang yang binasa. Tapi sebenarnya tidak. Kita harus terima itu dengan hati terbuka. Petunjuk-petunjukku jauh lebih berharga daripada perak atau emas. Tapi seringkali tidak. Kita seringkali kalau punya kasus misalnya ya, biasanya kalau orang bisnis yang ditanyai apa? Panggil kuasa hukum. Kalau ini bagaimana ini menghadapi begini. Tanya nasihat Tuhan, barangkali 30%, yang 70% lebih percaya kuasa hukumnya. Padahal yang punya hukum tertinggi itu siapa? Makanya ini tadi, tapi kalau saudara dengan penyesalan, pasti Tuhan bukakan jalan. Dan pasti ada pertolongan. Itu janji Tuhan memangnya. Kemalangan orang benar itu banyak. Tapi yang benar. Jangan kemalangan orang tidak benar banyak. Ya sudah memangnya. Atau kemalangan orang jahat itu banyak. Orang fasik banyak. Nah, itu karena taburannya. Jadi malang akibatnya. Tadi menabur curang tadi ya. Harus menanggung akibatnya. Orang yang mengabaikan hukum Tuhan Allah tadi itu juga harus menanggung akibatnya. Terus tadi lihat mana ini tadi tadi ya belum selesai ini tadi petunjukku. Sekarang Amsal 8 ayat 32. Karena itu dengarkanlah aku. Ini bentuk perintah. Hai orang muda. Ini bukan cuma orang muda secara jasmani, usia muda. Tapi muda di dalam Tuhan. Muda rohani. Sekarang siapa saja yang mungkin suka mendengarkan online dari Petra Woman ini. Terutama saya tujukan kepada ibu-ibu dari gereja Petra. Jadi ini di sini. Karena itu dengarkanlah aku, hai orang muda. Turutilah petunjuk-petunjukku. Maka kau akan bahagia. Pribadi kau akan bahagia. Terimalah petua. Di dalam petua itu ada apa? Ada nasihat, ada didikan, ada teguran. Ini firman Tuhan pasti ada. Tidak ada firman Tuhan kebenaran hanya untuk berkat saja. Tidak ada. Ini buku yang jujur. Teguran ada. Daud juga ditegur bukan? Oleh nabi. Nabinya sebetulnya tinggi mana? Raja sama nabi. Tinggi raja. Tapi kalau nabi itu disuruh Tuhan, nabi harus berani menegur raja. Kalau dia betul, rajanya nurut. Itu raja yang betul-betul Daud menghargai siapa Tuhan itu. Tapi Raja Saul tidak.
Dia merasa tunjukkan hormatmu padaku, betul? Walaupun dia tahu salah. Ini loh tadi. Kalau kita tidak hati-hati, seringkali kita terjebak di sini. Padahal di sini dengarkan ini, turuti, terimalah petua, dan jadilah bijaksana. Jangan engkau meremehkannya. Ini kata firman Tuhan, bagus sekali. Jangan engkau meremehkannya, enggak nganggep. Sedangkan Alkitab bilang apa? Amsal 13 ayat 13. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya sendiri. Nah ini loh tadi, tidak memperhatikan taburannya. Ditaburi firman Tuhan, benih yang baik, dia abaikan, dia remehkan. Seperti Esau tadi. Apa sih artinya itu? Saya sudah tahu kok firman Tuhan. Ngantuk-ngantuk sedikit di gereja, enggak apa-apa. Padahal ngantuk itu siapa yang buat? Ingat loh, benih yang ditabur ya, pinggir jalan dicuri toh. Jadi ini betul-betul kita harus berjuang. Saya tidak bisa toleransi kalau orang bilang saya dengar firman mengantuk. Kalau itu serius, justru yang ngantuk jadi bangun. Itu tanda kita menerima. Makanya kalau memang itu masih mulai mengantuk, usaha. Tidak boleh dituruti, biur gitu. Jadi saudara mungkin pikir itu enggak apa-apa. Tapi mulai hari ini loh, itu meremehkan. Bisa mengerti? Saya harus bilang terus terang. Mungkin enggak ada orang berani bilang seperti ini. Tapi saya kan sudah membacakan. Jadi bukan salah saya. Orang yang taat kepada hukum Allah, itulah firman, akan mendapat upahnya tadi, taburannya, dapat pahala bukan? Bukan untuk sekarang, untuk selama-lamanya nanti. Bahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari duduk menantikan aku, menanti di pintu gerbangku, dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Jadi bukan cuma duduk di gereja tapi tidak berjaga tadi sampai ketiduran. Berarti apa ini? Bahagialah orang yang mendengarkan aku. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman bukan? Yang setiap hari duduk di mana? Maria bagaimana? Di ujung kaki Tuhan untuk terus mendengarkan. Terus mendengarkan. Duduk. Dia tidak mendengarkan firman sambil goreng tempe. Goreng perkedel. Apa saja. Kan ini mau siapkan makanan. Nah, makanya tadi saya perlu ingatkan ibu-ibu yang online. Karena itu betul. Kita diajar loh di sini. Bagaimana? Saya sudah bahagia orang yang mendengarkan. Jadi dia mendengarkan tapi bahagianya tidak akan sama kalau kita duduk beribadah. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menikmati itu hadirat Allah. Jadi di sini yang menanti pesan Tuhan yang disampaikan tentu lewat pemberitaan firman Allah itu tadi. Melalui pandemi ini, nah ini loh tadi, toh inilah tadi merupakan pandemi ini cara Tuhan untuk mengetahui sampai di mana kita menghargai suara firman Allah. Jangan sampai kita tergolong sebagai anak Tuhan yang meremehkan firman tadi, sehingga nanti tidak menghargai lagi nilai-nilai penggembalaan. Padahal penggembalaan itu dengan benar maksudnya ya, mungkin masih digembalakan, tapi sudah tidak menghargai nilai-nilai penggembalaan yang benar. Padahal itu Alkitab tulis bagaimana? Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Jadi kita mau tidak bisa suka-sukanya. Saya masih digembalakan tapi suka-sukaku. Saya mau begini, saya mau begitu. Sebenarnya tidak. Kalau mau bahagia, aku bahagia, bahagia.
aku diberkati. Berkatnya mau, tapi perjuangannya tidak. Dan nanti Tuhan, bukan saya. Jadi saudara tidak perlu berargumen dengan saya. Saya cuma membacakan firman saja. Ini kalau mau bahagia tadi apa? Di pintu rumahku tadi itu. Di pintu rumahku. Bukan rumah kita. Rumah Allah. Duduk di situ. Bukan duduk-duduk di warung kopi. Juga tidak. Ya saya antar teman, saya antar saudaraku, saya antar apaku. Jadi ini kadang-kadang hal-hal ini saya bukan kepada gereja. Makanya kalau orang itu mau taburannya betul, penggembalaan yang benar, harus dengarkan ini. Kata dibilang, dengarkanlah aku ini kasih yang baik. Tapi harus terima dengan kamar hati yang baik. Jangan bersalah paham. Saya lanjut ya di sini. Ayat berikutnya. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan. Loh. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan? Rohaninya berarti semakin bertumbuh ke arah kepala. Hidup. Jadi tidak statis. Kepada kepala berarti kepada Yesus, kepada firman. Makin kita bergairah sebetulnya. Kepadanya aku berkenan. Ini loh. Jadi kita mau ibadah kita sampai memperkenan hati Tuhan. Ya ini periksa. Apa yang kita tabur sebagai anak Tuhan yang masih digembalakan. Mungkin masih melayani. Ini diperiksa semua. Makanya hari-hari ini kita mencoba bagaimana sih yang menyenangkan hati Tuhan. Selalu ada firman Tuhan yang men-encourage kita. Kalau tidak, ya biasa saja. Makanya saya tidak mau. Ayo bikin lagi nanti. Dikumpulkan lagi pelayan. Enggak, itu bukan bagian saya. Kalau sudah firman itu dikerjakan, itu sudah lebih dari cukup. Kalau nanti lain kali kalau Tuhan masih beri kesempatan. Tapi kalau saya ditodong-todong begitu, saya juga tidak mau. Saya siapa? Kemudian di sini lagi. Siapa tidak mendapat aku merugikan diri sendiri. Ini loh. Orang yang membenciku mencintai maut. Sudah tidak meremehkan, pakai lagi kritik. Ini membenci loh sebetulnya. Itu mencintai maut. Jadi semoga siapa yang bertelinga hendaklah mendengar suara roh. Saudara tidak mendengarkan saya tidak apa-apa, saya kan baca firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Coba kita baca. Ibrani pasal yang ke-4 ayat 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sudah mendengar tapi masih tertinggal. Di belakang-belakang siapa yang menyerang? Amalek datang. Amalek itu gambaran juga kedagingan kita sendiri. Nanti yang menyerang. Makanya inilah tadi. Jangan bilang orang lain itu cuma alatnya saja Tuhan untuk mengetahui sampai di mana kebenaran firman yang sudah kita alami. Kita lakukan. Tapi nanti ini jangan ada. Ini himbauannya Tuhan sebetulnya. Yang ketinggal, yang dianggap. Ini loh. Meremehkan firman itu sudah hampir ketinggalan, betul? Karena tadi sudah dibilangi ada akibatnya itu. Gitu. Terus sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi
firman pemberitaan itu sudah tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Iman apa? Iman datang dari mendengar firman Kristus. Apa artinya firman Kristus? Firman yang berisi pengajaran yang benar. Kebenaran. Jadi tidak boleh ditukar atau dibalik-balik, ditambah dikurangi juga tidak bisa. Dengan mereka yang mendengarnya. Jadi punya iman, tapi tidak bertumbuh. Jadi yang bersangkutan, yang mendengar, ya kita, betul? Apa artinya? Iman itu tidak pakai tindakan, itu kosong. Sedangkan Tuhan bilang, jangan goyah imanmu kalau kamu ditentukan harus mengalami kesusahan-kesusahan, penderitaan. Tapi banyak orang imannya goyah, luntur, mundur, kecewa, pindah gereja, dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan taburannya nanti. Sekarang bisa, tidak kelihatan. Tapi sesuai dengan tema ini, menabur pasti menuai. Akibatnya, itu kan meremehkan namanya. Ada hal-hal yang perlu kita berbenah-benah, malah kita pergi dengan menolak. Jadi firman yang kita dengar bertahun-tahun itu sudah apa ini tadi suruh waspada, bukan? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sudah dengar, tapi sebentar kalau ada persoalan yang bisa Tuhan izinkan terjadi, nah di situ nanti uji cobanya. Kemudian di sini lagi ya. Roma 10 ayat 21. Tentang Israel, saya bicara Israel rohani. Ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nih loh, Tuhan tahu ada orang-orang yang anak-anak Tuhan yang sikapnya begini. Dalam terjemahan yang lain, tidak taat dan membantah itu yang keras kepala dan tidak taat. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan, bukan? Kan diulurkan tangannya. Untuk semua anak Tuhan itu Tuhan masih memberikan kesempatan supaya apa? Menghasilkan buah pertobatan yang benar. Jadi ada maksudnya Tuhan. Makanya buah itu lebih berharga dari emas dan hasilnya lebih baik nanti. Lewat segala cara Tuhan untuk memberi kesempatan. Ada yang diajar dengan penyakit. Ada yang diajar dengan tiba-tiba keuangannya tidak karu-karuan. Rumah tangga kacau. Itu semua uji cobanya. Tapi bagaimana masih kita bisa berdiri? Makanya mesti pakai kelengkapan senjata Allah. Supaya kamu dalam memasuki peperangan rohani itu kamu masih bisa berdiri. Bukan karena kita, karena Tuhan di dalam kita. Makanya selalu harus bersama Dia dalam suka dan duka. Nah, sekarang Tuhan masih tunggu menghasilkan pertobatan yang benar. Tapi kita harus perhatikan juga kata firman Tuhan. Roma 11 ayat 22. Perhatikanlah. Jadi ini betul-betul perintah lagi. Betapa Allah itu baik, tetapi juga keras. Jangan kita terus yang keras kepala. Ini seringkali manusia mau berkeras-kerasan sama Tuhan, ini kita sudah ditunjukkan. Ia bersikap sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Ini loh. Jadi kalau saudara nanti mau baca lagi bunyinya tetap begitu, bukan saya ngarang-ngarang. Ia bersikap sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Tetapi ia sangat baik terhadap saudara apabila saudara tetap mengasihi dan mempercayainya. Apa artinya mempercayainya? Mempercayai firman Tuhan yang tertulis dalam firman Allah ini dan menuruti perintah-perintahnya. Itu namanya mempercayainya. Tetapi jika tidak, ini loh, satu tadi sudah ditunjukkan, sangat keras kepada yang tidak taat. Tapi dia sangat baik kepada yang mengasihi dan mempercayai
firman Tuhan dan melakukannya. Tinggal kita. Tetapi jika tidak, saudara juga akan dipatahkan. Ini orang luar atau anak Tuhan? Anak Tuhan, siapapun orangnya, pendeta kek, penatua kek, pelayan, WL, apa saja, choir, pemusik, sebutkan apa saja. Ini kita harus berhadapan sendiri dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Lukas 3 ayat 8a. Jadi, ini loh. Tuhan kasih solusinya. Ini solusinya. Memang sudah habis, tapi saya kasih solusi bukan supaya jangan kita jatuh di tangan Tuhan yang sangat keras tadi, supaya kita jatuh di tangan Tuhan yang sangat baik. Makanya taburan yang keliru cepat dirubah menjadi taburan yang berkenan. Ini Lukas 3 ayat 8a. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini suatu perintah yang harus segera dikerjakan supaya waktunya jangan habis. Jika tidak tadi itu akan dipatahkan. Jadi harus dikerjakan. Dalam terjemahan yang lain, pergilah dan buktikan dahulu dengan cara hidup kalian bahwa kalian benar-benar sudah bertobat. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan, ayo koreksi. Hari-hari ini ada orang ingin melayani baik, boleh. Tuhan suka. Tapi ayo standar ini kita simak bersama. Pelayan-pelayan. Supaya kita berkenan pelayanan kita bukan sampai kita pelayanan tapi sudah tidak hasilnya ini yang diminta oleh Tuhan buah pertobatan. Ini tadi ya, pergilah dan buktikan dahulu dengan cara hidup kalian bahwa kalian benar-benar sudah punya buah pertobatan. Mengapa? Lukas 3 ayat 9. Kapak hukumannya sudah siap untuk memotong akar-akar kalian serta menebang kalian. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini baru di sini, nanti saya lanjut aja. Nanti saya dipikir melanggar, tidak. Ayo, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sekarang yang perlu dikoreksi sampai di mana taburan kita yang keliru. Ayo segera. Supaya tuayan kita benar di hadapan Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Biarlah ini menjadi permohonan kita. Hati kami Buka. semua Tuhan, tolong kami. untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah hati kami, Tuhan. Bukalah Tuhan hati kami
supaya kita bisa punya roh pengertian kepada seluruh kehendak Allah, bukan dengan pikiran manusia kita, tapi pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita. Dan tantangan terbesar adalah di dalam diri kita sendiri, ego ini, sehingga apa yang kita tabur, jangan kita terus menabur dalam hawa nafsu kita, menabur dalam kedagingan kita, menabur dengan pikiran kita sendiri, dengan kebenaran diri kita sendiri. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini mengubah taburan kita, baik secara pribadi, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam melayani Tuhan, supaya kita mengerti hati Tuhan, dengan memberitahukan pesan-pesannya. Karena firman ini menjawab semua macam tantangan. Berarti kalau kita menabur yang baik, kita akan menerima tantangan juga. Tapi dengan firman Tuhan, Tuhan pasti menolong. Terutama kita harus mampu selalu sanggup untuk menguasai diri kita, sehingga kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukannya kita semakin hari semakin tawar, tetapi semakin hari semakin kita mendekatkan hidup kita untuk senantiasa suka duduk di rumah Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan tanpa harus mengeraskan hati, tanpa harus banyak dalih yang kita keluarkan, supaya tampaknya kita tidak bersalah. Dan ingat, nasihat firman Tuhan itu benar dan baik, tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan semuanya biarlah hidup kami ini mempermuliakan namanya Tuhan. Bukalah Tuhan hati kami semua. Ini doa permohonan kami Tuhan, untuk mengerti seluruh sabda. Dan Roh Kudus akan membantu kita, memimpin kita dari satu kebenaran sampai kepada seluruh kebenaran Allah, sehingga tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bukan karena kami baik atau layak, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi carang yang melekat pada pokok anggur yang benar, tapi tidak menghasilkan buah. Karena itu jangan lepaskan diri dari kebenaran-kebenaran firman Allah. Pasti buah-buah yang dihasilkan buah-buah yang benar, karena Dia pohonnya, pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan. Ayo, sementara kita periksa, kalau ada taburan-taburan yang sudah salah, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau ada taburan terhadap siapapun Tuhan. Seringkali kami juga meremehkan firman Allah.
sampai ada penyesalan seperti Esau yang menganggap enteng perkara-perkara rohani. Kami tidak mau dianggap ketinggalan Tuhan. Hanya hal-hal yang kadang kami terfokus kepada perkara duniawi yang tampaknya menarik, sehingga menghilangkan kehausan kami akan perkara yang rohani. Mari Tuhan, datanglah kepada tiap-tiap kami semuanya, karena semua akan kami tinggalkan. Tapi harta yang indah itu akan kami bawa terus. Dan permintaan Tuhan adalah hasilkan buah pertobatan ini. Harus nyata dalam bukti dalam hidup kami yang benar. Roh Kudus bekerjalah di rumah kami masing-masing, setiap para pendengar, supaya Tuhan Engkau meteraikan pesan Tuhan ini menjadi kenyataan yang kami hidupi Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu, mulai hari ini kami mau waspada. Kami tidak mau dianggap menjadi orang yang sudah ketinggalan, karena ini yang akan menjadi sasaran dari Amalek Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman-firman yang kami dengar tidak berguna, tidak bisa menjawab setiap tantangan yang kami hadapi. Sudah kami tahu kami hidup di masa yang sukar, masa yang jahat, hari-hari yang jahat. Tetapi Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Kami rindu Tuhan hidup kami berubah. Bukan kami yang bisa merubah diri kami, tapi firman dan Roh-Mu Tuhan bekerjalah di dalam hidup kami semuanya. Sehingga kami akan melihat nanti Tuhan anak-anak-Mu dalam beribadah, dalam pernikahan, dalam keluarga, semuanya berubah. Dalam melayani Tuhan juga tidak sembarangan lagi Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Biarlah firman yang mungkin sederhana buat hamba-Mu untuk disampaikan, supaya Tuhan berurat, berakar di hati kami. Untuk nanti satu hari akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan melaksanakan apa yang Engkau akan suruhkan, sehingga semua taburan-taburan, semua anak-anak Tuhan yang dikembalakan, Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik dan berkenan di mata Bapa di surga. Ini doa hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap para pendengar yang ada di rumah, mungkin yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan firman ini menjadi jawaban setiap tantangan yang mereka hadapi. Ada yang menghadapi mungkin keuangan, Tuhan, di dalam keluarga ada kekacauan, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi Tuhan persoalan apa saja yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami mau menyambut firman ini untuk memperbaiki taburan-taburan kami sendiri lebih dulu, sehingga kami nanti akan menuai Tuhan, oh hal-hal yang baik, yang pahala yang tetap sampai selama-lamanya, bukan hanya saat sekarang ini, tapi kebahagiaan juga akan kami bawa terus sampai di tujuan kami akhir. Itulah dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, di doa kami kepadamu, dan biarlah berkat itu sekarang kami pohonkan kepada kami semua di dalam keluarga-keluarga. Biarlah diberkatilah mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan mereka diberkati, oh Tuhan, pelayanan mereka diberkati,
Tuhan, karena ada Tuhan sekarang di hati kami semuanya. Dan itulah biarlah kalau kami sudah diberkati, kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat Allah, itulah berkat pengudusan, berkat keubahan Tuhan dan kehidupan yang baru, berkat pertobatan yang benar di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima, dan semua yang diberkati katakan amin. Selamat sore Tuhan. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama